Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini, hari Minggu ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita boleh bersuka di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiamu bagi kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami datang bawa korban pujian, korban syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar hari ini Tuhan mengurapi jaringan, Tuhan mengurapi tempat ibadah ini, Tuhan mengurapi hati kami supaya kami boleh menerima kesukaan yang daripada Tuhan di hari Sabat ini, di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang beribadah siap memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth MCC diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam secara onsite di Mall GTC dan secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bernard Simanjuntak. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut
tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Engkau Raja dan Tuhan kami yang layak disembah. Kami mau mengucap syukur hari ini. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari bawa penyembahan terbaik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, segenap hatiku memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiamu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu.
Engkau bagian kami, Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kami mencari Engkau Tuhan, Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencarimu, menantikanmu, hidupku penuh kebaikan. Yang mengalami setia Tuhan sama-sama katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan. Mari kita sembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, tak habis-habis rahmat-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri Tuhan. Hidupku karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan
tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu hari, baru setiap hari. Kami perkatakan kasih setia, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan, selalu baru, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita untuk setianya yang selalu baru. Mari buka kedua tangan saudara, biar kasih setia yang selalu baru dicurahkan berlimpah-limpah, kasih setianya dicurahkan berlimpah-limpah. Curahkan dengan berlimpah Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu lebih dari waktu kemarin. Biar pagi ini, biar hari ini Tuhan datang dan lawat kami. Tuhan lawat kami, lawat anak-anak-Mu ya Aba. Di rumah-rumah, Tuhan di tempat ibadah ini, Tuhan lawat kami semua. Kami merindukan Tuhan kebangunan rohani besar. Pentakosta ketiga itu semakin nyata. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami buka roh kami, pulihkan keluarga, ekonomi, hubungan-hubungan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Bernard Simanjuntak. Hamba-Mu percaya Engkau telah menaruh perkataan dalam mulutnya. Karena itu ya Aba, biar pengurapan menolong, sehingga semua yang Tuhan sudah taruh dikomunikasikan dengan sempurna buat kami semua. Dan kami percaya kami pasti akan diberkati. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya serahkan kepada Pak Bernard. Kami mau buka hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Beri pengertian lebih lagi Tuhan, untuk apa yang kami harus buat, lakukan bagi Tuhan, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara cepat kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Hari ini kita mau bicara tentang, judul khotbahnya adalah God Provide. God Provide, kalau bahasa Indonesianya penyediaan Tuhan. Nah, hari ini saya mau rindu bagikan kepada setiap kita ada dua hal. Satu, tentunya apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan kedua, menjadi tanggung jawab saya untuk membagikan kepada setiap saudara. Beberapa waktu yang lalu kami ada pertemuan prophetic gathering, dan ada pesan Tuhan yang tentunya harus disampaikan. Saya percaya itu bukan hanya buat saya, tetapi buat kita semua yang mau menerima. Sama-sama katakan amin. Yuk berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya ingat terakhir saya dari sini, pas saya perhatikan, ternyata kok sama yang lalu saya berbicara tentang penyediaan, teguh pada firman Tuhan. Itu juga dari 2 Korintus 5. Tapi ayat yang ke-7, nah hari ini Tuhan mau bicara lewat 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Kenapa? Saudara, sebagai pendahuluan saya mau cerita sekali lagi, mengingatkan tentang bagaimana kondisi jemaat di Korintus. Saudara, saya mau ceritain secara singkat, saat itu keadaannya adalah di mana Paulus begitu terbeban kepada jemaat di sana. Kondisinya bagaimana? Itu satu kota yang sebetulnya bisa dibilang cukup komplit. Cukup komplit dalam artian apa saudara? Ada orang benar tetapi juga ada orang yang paling jahat ada di kota itu, begitu saudara. Nah yang jadi masalah begini saudara, di kota itu orang yang jahatnya jahat banget. Nah tetapi orang benarnya saudara, bukan benar banget, bukan. Tetapi memanfaatkan pengetahuan dia tentang firman Allah atau karunia-karunia yang dia terima ya untuk membenarkan tindakan mereka. Dan satu hal yang paling jelek dalam kehidupan jemaat di sana adalah mereka enggan memisahkan diri dari hal-hal yang buruk yang terjadi di kota itu, saudara. Jadi mereka merasa aman ketika mereka tahu kebenaran, tetapi mereka coba untuk supaya tetap nyaman di tengah-tengah kondisi yang gak benar di sekitar itu. Nah saudara, di sana terjadi pelacuran yang luar biasa, penyembahan berhala yang luar biasa, saudara, perpecahan yang luar biasa, saudara, dan bahkan di lingkungan orang-orang benar, mereka sudah memisahkan diri, ada golongan ini, ada golongan ini. Nah saudara, Paulus begitu terbeban kepada kota Korintus. Nah di 2 Korintus 5 ini sebagai pendahuluan kita lihat ayat firman Tuhan, buka bersama-sama atau baca saudara yang di depan. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. God provide, penyediaan Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah saudara, kalau lihat ayat firman Tuhan ini, pasti saudara akan perhatikan, ada ayat sebelumnya yang perlu menjelaskan tentang ayat ini. Coba lihat di ayat kedua, ya. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Nah ini saudara, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Berikutnya, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Terus, sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Begini saudara, 2 Korintus 5 ini terbagi atas 2 kejadian saudara. Nah di kejadian yang pertama diceritakan tentang kondisi, ya, tentang kondisi yang terjadi. Tetapi Paulus di mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21 di sana cerita tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat untuk supaya tahu. Begini loh, Paulus sedang bercerita tentang realita, tetapi Paulus juga sedang mengajak atau encourage, memberi semangat
kepada jemaat bahwa Tuhan punya janji atas kehidupan setiap kita. Betul sekarang kita lemah, betul dengan tubuh ini sekarang kita mengalami tekanan, mengalami berat, beban. Saudara, bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Di jemaat Korintus waktu itu kondisi di mana kejahatan begitu bebas merajalela, bahkan di tengah-tengah dari, saya belum pernah ke Israel saudara, tapi saya baca di kisahnya bahwa di tengah-tengah kota itu ada satu gunung yang dijadikan tempat penyembahan berhala dan itu legal saudara. Nggak ada yang istilahnya mengharamkan untuk melakukan hal itu, bahkan gereja sekalipun. Nah saudara, hari-hari ini kita melihat ya pandemi belum berakhir. Mari kita semua gereja Tuhan, kemarin Pak Niko juga ingatkan, tetap lakukan prokes dalam segala kegiatan kita. Kita menjadi kesaksian buat banyak orang tentang bagaimana kita mau tetap patuh kepada apa yang pemerintah sedang lakukan buat. Nah saudara, apa yang harus Paulus lakukan kepada jemaat di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami kondisi putus asa ini saudara? Saudara baca nanti di rumah, saya enggak jelaskan itu lebih lanjut, tetapi ini sebagai awal untuk saya menyampaikan tentang apa yang akan kita buat, lakukan ke depan dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindu untuk terjadi dalam kehidupan setiap kita. Coba ulang lagi 2 Korintus 5 ayat 5. Di sana dikatakan ya, tadi kita sudah baca sebelumnya, dalam tubuh ini kita mengalami lemah, kita mengalami beban, kita mengalami situasi enggak enak. Ayat 5 bilang, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Saudara, di belakang tadi beban, tetapi ya Allah yang justru mempersiapkan kita. Artinya apa? Ada rencana Tuhan di balik itu semua untuk mengaruniakan kepada kita roh. Artinya apa? Waktu kita mengalami beban, waktu mengalami tekanan, kita nggak kuat, sesungguhnya itu karena kita sendiri. Ya, tetapi Tuhan tahu kalau kita udah nggak sanggup, tangan kita terangkat. Tuhan karuniakan roh dalam kehidupan setiap kita. Sebagai apa? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tadi di awal saya bilang judul khotbah hari ini God Provide. Banyak di antara kita mungkin yang pikir bahwa penyediaan Tuhan berarti berkat. Ya, kita yang kekurangan, kita nggak kekurangan lagi. Kita yang mengalami masalah persoalan, ada hutang, Tuhan beresin hutang kita. No. Saudara, minta maaf, seringkali kita mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan sedang menyediakan kepada kita kekekalan, tetapi kita batasi Tuhan dengan hal-hal yang sementara di dunia ini dalam kehidupan kita. Mari sekarang kita buka hati kita, seperti tadi saya katakan, Paulus lihat realita, Paulus dengar dari jemaat di sana, berat beban hidup kami. Tetapi ayat 10 saudara baca nanti sampai di 11 sampai 21, di sana dia memberikan kepada jemaat bahwa ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Jangan tertutup mata kita dengan apa yang ada di depan kita. Mari kita lanjut. Saudara, saya mau combine ya saudara, seperti yang tadi saya katakan, ada hal yang saya dapat dari Tuhan, tetapi ada hal juga yang harus saya sampaikan tentunya dari pertemuan Prophetic Gathering. Worship not only praise and worship but harvest. Penyembahan tidak berhenti hanya sampai pemulihan diri pribadi, tetapi tujuan akhirnya adalah penuaian. Nah saudara, sedikit saya jelaskan. Tadi kita udah sama-sama masuk luar biasa dalam pujian dan penyembahan. Saudara, mari buka, tadi pujian tadi katakan, buka mata hati kita dari hal-hal yang kita gak bisa lihat. Seberapa saudara mengenal arti penyembahan? Ya, apakah saudara hanya cuma membatasi sebatas lagu, sebatas bagian dari ibadah? Saya catat saudara, seringkali kita mengecilkan, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bahwa penyembahan itu hanya sebagai satu hiburan dalam diri kita. Waktu kita lemah, kita berharap waktu kita worship, kita jadi kuat. Nggak salah saudara, nggak salah dengan hal itu. Ya, waktu kita dalam putus asa, kita pikir waktu kita worship, tiba-tiba begitu kita buka mata kita, masalah kita tiba-tiba selesai. Ya, kita yang butuh uang, begitu kita worship, tiba-tiba muncul uang, atau ada orang ketuk pintu di depan rumah kita, seperti kesaksian-kesaksian banyak orang yang bawakan uang persis sebanyak apa yang kita butuhkan. No, saya percaya Tuhan nggak sekecil itu saudara.
Tuhan punya hal yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Saudara, penyembahan itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan dengan satu kesadaran penuh, satu usaha. Ya, kenapa saya katakan usaha? Banyak orang malas menyembah. Banyak orang malas untuk ambil waktu. Waktu saya bicara penyembahan, kita sedang berbicara tentang bagaimana kita menyediakan satu mezbah di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan penyembahan itu bukan sarana menyambut Tuhan, tetapi tempat kita sujud untuk menyanjung Dia. Penyembahan itu bukan dimulai dari keresahan dan kesedihan atau kisah hidup kita, tetapi ekspresi dari kekaguman kita kepada Tuhan. Yang mengerti bilang amin. Ada banyak orang suka nyembah Tuhan waktu beban persoalan hidupnya besar. Amin. Atau kita biasa sebut pujian ketika berkat Tuhan lagi besar dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya mau tegaskan bahwa penyembahan itu bukan dimulai dari itu semua, tetapi mari itu ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang paling penting, penyembahan harus dimulai dari satu ketulusan, bukan bulus. Ya, ada orang menyembah ada maunya, ada orang menyembah karena takut. Ya, ada orang menyembah, aduh nggak enak, masa orang Kristen, apalagi saya bagian dari tim praise and worship, saya nggak nyembah. No. Penyembahan dimulai dari satu ketulusan, tadi kekaguman kita kepada Tuhan. Sehingga tidak ada batas waktu, tidak ada batas jarak yang harus kita pikirkan ketika kita tahu bahwa kita harus menyembah Tuhan. Ya, nah ini yang paling penting. Kenapa? Karena penyembahan itu ternyata bukan hanya sampai pada pemulihan diri, tetapi tujuannya adalah penuaian. Hari-hari ini kita sering di doa syafaat kita bilang bahwa Pentakosta ketiga membawa api untuk penuaian jiwa terbesar terakhir. Pertanyaannya, sejauh apa pengertian kita tentang hal itu? Apa yang kita buat untuk ambil bagian dalam penuaian jiwa itu? Apa kita harus sama-sama ikut Pak Moses pergi menginjil? Apakah kita harus sama-sama ambil bagian penginjilan di mana kita tahu di sana ada kegiatan-kegiatan penginjilan? Saya percaya bukan hanya itu, saudara. Lihat, worship not only praise and worship, but harvest. Kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita tahu pujian penyembahan yang kita naikkan itu bagian dari penuaian. Cindy Jacob bilang begini, doa syafaat itu mematangkan tuaian. Saudara, doa syafaat saudara, ya, ada orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan di ladangnya Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sedang berusaha untuk memenangkan jiwa. Ya, mereka butuh doa-doa syafaat kita. Mereka perlu perhatian kita dalam roh untuk mematangkan tuaian. Penyembahan itu ada arti sempit, ya, biasanya dalam ekspresi doa, dalam ibadah seperti yang tadi, nggak ada yang salah. Tetapi motivasinya tadi yang harus kita luruskan. Pastikan bahwa di setiap pertemuan ibadah, ya, saudara, saya selalu berpikir, nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa beribadah seperti kita. Saudara, nggak semua orang punya waktu, punya kesempatan seperti kita, bisa ambil waktu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan di tempat yang senyaman ini. Sebab itu betapa berharganya waktu-waktu ini jika kita manfaatkan untuk bisa memberikan lebih kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita lihat ayat-ayatnya itu yang ada di Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 715, Filipi 4:13, ini berbicara tentang penyembahan secara pribadi. Tetapi penyembahan yang Tuhan rindukan, yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan penyembahan pribadi, hal-hal yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, ini yang menjadi goal kita, menjadi tujuan kita. Sehingga waktu saudara nyanyi, waktu saudara muji, waktu saudara menyembah, ya, kita enggak terbatas fokus kepada masalah persoalan kita. Ya, makanya tadi dibilang tidak dimulai dari keresahan, tidak dimulai dari
cerita hidup kita, tetapi dari kekaguman kita kepada Tuhan. Waktu kita lakukan itu, saya percaya berdampak, berkuasa, dan gak mungkin itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Pujian itu dilakukan atas kekaguman kepada Tuhan. Dan itu pasti akan berdampak dalam kehidupan pribadi kita. Ingat apa yang dilakukan Paulus Silas ketika mereka ada di penjara. Mereka memuji Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, pertanyaan saya, apakah mereka berharap bahwa pintu penjara terbuka? Tidak, saudara. Mereka cuma kagum, mereka nggak tahan. Di tengah permasalahan mereka, saya percaya mereka tidak mulai dari keresahan. Tetapi tiba-tiba ada kerinduan untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sehingga mereka naikkan pujian. Apa yang terjadi? Ada berkat yang mereka terima. Ada mujizat yang mereka terima. Saudara, saya cuma mau ceritain begini, kalau kita memuji menyembah Tuhan, fokus kita kepada diri kita, fokus kita kepada masalah kita, kira-kira masalah persoalan kita bisa selesai? Bisa, saya yakin bisa, karena Tuhan berkuasa lakukan mujizat. Tetapi hanya sebatas itu, saudara. Hanya sebatas itu. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan pujian penyembahan kita, mengagungkan Tuhan, kekaguman kita kepada Tuhan, maka saya percaya itu berdampak kepada di luar kita dan tentunya juga dalam diri kita. Yohanes bilang begini, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Saat nama Yesus disembah, dia yang akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Saudara, mari kita harus mengerti tentang hal-hal ini. Kita harus paham, kita harus tahu benar. Di sini satu statement dari pertemuan prophetik kemarin dikatakan penyembahan melepaskan kuasa. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, waktu saudara menyembah Tuhan, saudara yakin gak ada kuasa yang lepas dalam pujian penyembahan kita? Kalau kita nyanyinya gak sungguh-sungguh, kalau kita berdoanya gak sungguh-sungguh, kalau kita cuma sekedar aja berdoa, kira-kira ada kuasa gak yang dilepaskan? Saudara, saya percaya setiap kita punya potensi karena Tuhan taruh kuasa yang sama dalam hidup setiap kita. Jika ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, saya percaya saudara dan saya juga sanggup untuk dipakai Tuhan luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang besar. Saudara, penyembahan melepaskan kuasa. Ada berapa orang di tempat ini? Setiap kita punya kuasa dalam penyembahan kita. Semakin banyak penyembah, artinya semakin banyak saudara memuji menyembah Tuhan. Ya, kita di sini berapa? Ini hari Minggu, ada berapa banyak orang yang sama-sama sedang melakukan pujian penyembahan. Saya percaya itu yang menjadi atmosfer kuasa yang mengakibatkan kelepasan dan pemulihan. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa hari-hari ini keadaan bangsa kita membaik itu karena doa-doa kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mungkin saudara bilang, enggak lah, emang semuanya sekarang sudah membaik, emang semuanya sekarang sudah menurun. Saudara, saya percaya tanpa doa-doa kita, tidak terjadi hal yang luar biasa saat-saat ini terjadi di bangsa kita. Saudara, beberapa waktu lalu kita sama-sama nonton di televisi, dengar berita. Saudara, berapa banyak saudara bangga bahwa bangsa kita sekarang punya pengaruh yang luar biasa di dunia. Amin. Amin. Saudara kira itu terjadi begitu aja? Bukankah kalau saudara ingat beberapa tahun terakhir itu yang menjadi doa kita? Biar Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Amin. Amin. Saya percaya itu kuasa doa. Enggak terjadi begitu aja. Banyak orang kaget, saudara. Banyak orang heran. Ya kan? Bahkan maaf kata, banyak orang-orang di bangsa ini yang memandang rendah pemimpin kita. Saya percaya itu Tuhan izinkan untuk melihat bahwa hasil yang terjadi hari-hari ini itu karena kuasa Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya jawaban doa sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Jawaban doa sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, terus apa tadi yang menjadi bagian kita? Ini dia. 1 Petrus 4 ayat 2 bilang begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, apa yang menjadi kehendak Allah? Ya, kehendak Allah itu gini, dampak kekal itu adalah kehendak Allah.
Dia ingin agar orang yang percaya tidak lenyap binasa, melainkan beroleh hidup untuk selama-lamanya. Ya, Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17 bilang begini, dan dunia ini tadi dampak kekal kehendak Allah itu pengen supaya orang yang beriman, saudara dan saya, itu enggak lenyap, saudara. Kenapa? Karena di posisi yang sama, di tempat kita yang sama, ada orang-orang yang sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi dengar, anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup selama-lamanya. Saudara, saya percaya hari-hari ini, saudara, kalau kita enggak sungguh-sungguh, kita enggak enggak peka dengan kondisi, kita bisa jadi terikut tadi dengan yang 1 Yohanes 2 ayat 17 ini lakukan. Tadi saya mengapa perlu untuk menjelaskan keadaan jemaat di Korintus. Saya katakan tadi, orang-orang benar, mereka enggak menganggap penting untuk memisahkan diri dari orang-orang yang menyembah kepada berhala. Mereka pikir, enggak, saya cukup kuat. Ya, berapa banyak saudara anak-anak Tuhan yang bilang, enggak lah, kalau saya aman. Saya kan rajin gereja, saya rajin doa. Ya kan? Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti jaga saya. Betul, saudara perlu punya iman seperti itu. Tapi tetap jaga diri kita baik-baik. Karena kalau kita enggak dalam keadaan berjaga-jaga, maka bisa jadi kita ikut lenyap dengan kondisi dunia hari-hari ini. Saudara, berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Ini dia yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Melakukan kehendak Allah, seringkali kita menganggap bahwa ini menjadi satu hal yang sulit dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena bagaimana saya mau melakukan, saya tahu aja kehendak Allah, enggak gitu ya. Apa sih kehendak Tuhan? Sebetulnya hal yang paling sederhana dalam kehidupan setiap kita adalah waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tentunya kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya kan? Melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dari mana kita tahu? Dari firman yang kita baca. Ya, dari khotbah yang kita dengar. Dari hal-hal yang kita renungkan dalam hidup kita yang berasalnya dari Tuhan. Dan yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang dalam hidup setiap kita. Kalau Tuhan sudah bilang enggak, kalau Tuhan sudah bilang jangan, ya jangan dilakukan gitu loh. Ya, itu namanya melakukan kehendak Allah. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang seperti itu menjadi satu kekuatan dalam hidup setiap kita, menjadi satu panduan dalam kehidupan setiap kita untuk kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak kita perlu disadarkan dalam kehidupan setiap kita bahwa Tuhan sendiri yang pilih hidup kita. Tuhan sendiri yang sudah menentukan kehidupan setiap kita. Tadi dikatakan untuk beroleh keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu mari saudara, ya, Roma 8 ayat 28 sampai 30 bilang begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, pilihan di sini dipakai kata ekletos. Artinya apa? Nah ini dia saudara. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak saudara percaya bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan? Ini yang harus kita pahami dalam hidup kita. Kita ini dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Saudara, minta maaf, kita harus melihat bahwa ada orang-orang yang memang Tuhan tentukan untuk diselamatkan. Kita harus paham betul bahwa hanya orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan, itu yang mendapat bagian dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Artinya harus ada satu hal yang terjadi, harus ada satu proses. Ya, enggak cuma sekedar dibilang, ya udah dipilih, udah selesai begitu aja. Saudara, di sekolah ada satu kegiatan biasanya, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan ilmiah atau hal apa. Saudara, orang-orang yang dipilih, mereka akan dipisahkan. Satu saat mereka akan dikumpulkan dalam satu ruangan tertentu. Dan mereka akan mulai diajar, mereka akan mulai diperlengkapi. Pertanyaan saya, yang tidak dipilih, tahu enggak apa yang dilakukan sama orang-orang yang dipilih? Saudara,
Saya yakin enggak. Dan kedua, orang-orang yang dipilih, dia harus punya kesadaran enggak bahwa saya punya tanggung jawab. Harus ada hal yang berbeda yang saya punya dengan orang-orang yang tidak dipilih. Amin. Kita sudah lakukan itu belum dalam kehidupan setiap kita? Saya umat pilihan, nah tadi semua angkat tangan. Tetapi hidup kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak dipilih. Pertanyaan saya, kita ini orang yang dipilih apa bukan? Amin. Ekletos, orang yang dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Waktu kita tahu kita orang pilihan, sadari, taruh betul dalam diri kita. Tuhan, saya umat pilihan-Mu. Apa yang harus saya buat? Saya tentu beda dengan orang yang gak dipilih. Bukan untuk satu kesombongan, tetapi mempersiapkan karakter kita, hidup kita, untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang dipilih dan diawasi terus-menerus oleh Tuhan. Nah saudara, berapa banyak kita yang mulai terganggu ya, ketika kita mau ikut-ikutan dengan orang lain, waduh gak bisa, gak boleh. Ada begitu banyak aturan-aturan yang kita gak bisa langgar karena kita ini orang pilihan. Ya, kita ditetapkan untuk doa, kita ditetapkan untuk puasa, kita ditetapkan untuk saudara bersama-sama dalam satu pertemuan untuk berdoa. Kenapa? Karena kita orang pilihan, kita disiapkan. Kita harus berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk bangsa. Ya. Artinya hidup kita harus berbeda karena kita orang pilihan. Kenapa? Karena ada mata Tuhan yang terus mengawasi kehidupan setiap kita untuk melakukan setiap rencana-rencana Tuhan itu tercapai dalam diri kita. Saya catat di sini, kedua hal ini penting untuk membentuk karakter kita. Saudara, saya ingat kalau di sekolah ada tim, ya tim khusus lah istilahnya. Ya, mereka ini biasanya dipilih ya berdasarkan kecakapan kemampuan mereka. Yaitu apa? Tim namanya Paskibraka. Ya. Saudara tahu, waktu mereka ditunjuk masuk dalam tim itu gak gampang. Mereka dipilih, tadi saya katakan, dengan kemampuan kecakapan yang mereka punya. Mereka dididik, mereka diajar, mereka dilatih saudara sedemikian rupa. Tapi satu hal yang paling saya lihat menonjol ketika mereka kembali berbaur dengan kelas-kelas lainnya ketika sama-sama bersekolah. Ada satu kebanggaan, ya, baik dia, baik kita yang melihat. Ngerti saudara? Ngerti? Ada yang berbeda, wih anak Paskibra, ya kan? Biasanya beda tuh, gitu. Biasanya beda. Saudara, pertanyaan saya sekarang, mungkin kita sering bangga jadi anak Tuhan, tapi pertanyaannya ada orang lain gak yang lihat bedanya saudara dan saya ketika kita ada di luar? Wih anak Tuhan. Ya. Itu yang menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan setiap kita. Ada perubahan karakter. Ada perubahan karakter dalam diri kita. C.S. Lewis tulis begini, cuma ada dua kelompok manusia. Yang satu kelompok yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Tapi ada kelompok lain yang justru Tuhan bilang sama dia, ya udah terserah apa yang mau terjadi dalam hidupmu. Saudara bisa bayangin saudara mau jadi yang mana? Apakah saudara mau jadi yang bilang sama Tuhan, Tuhan biar jadi kehendak Tuhan. Atau Tuhan yang bilang sama saudara, ya udah terserah jadilah apa yang menjadi maumu. Saudara, saya percaya yang kedua ini adalah bentuk keputusasaan. Saya percaya Tuhan kita gak seperti itu saudara. Tuhan gak pernah putus asa dalam hidup saudara dan saya. Ya, tetapi mari kita mau sungguh-sungguh berkata dalam diri kita, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan jadi. Karena kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun sering gak mengerti, meskipun sering gak masuk di akal kita. Tapi kita mau buat, kita mau lakukan. Saudara, Hagai bilang begini, ini lagi, saya mau pertegas tentang cara hidup kita sebagai umat pilihan. Dikatakan di Hagai 1 ayat yang ke-5, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali di kitab ini Hagai berkata kepada umat Tuhan, Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Ya, kalau kita baca di Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, artinya dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah di kitab Hagai ini, kata perhatikan itu ditulis dari kata Ibrani, dibilang sum.
Artinya apa? Perhatikan juga. Artinya apa? Yuk, mulai lihat kondisi diri kita. Artinya apa? Kita perlu sering untuk merenung, kita perlu sering untuk mengkoreksi, kita perlu sering untuk mengevaluasi diri kita. Kalau kita sering melakukan hal itu, maka kita akan lihat ada hal-hal yang perlu diubah. Nih, marahnya nih, kelihatan banget nih. Nih, emosinya nih, kelihatan banget nih. Enggak sabarnya nih, kelihatan banget. Ya kan? Tukang marah-marahnya nih, kelihatan banget. Ya, kita identifikasi hal-hal yang perlu diubah. Nih, dan yang ketiga, apain? Mulai tandai. Ya, tandai itu artinya begini saudara. Ketika kita mau marah, ya kita yang tadi udah ngelihat bahwa ada sifat marah kita mulai tandain. Nih, saya udah mulai marah nih. Oh, sabar, tahan, ya kan? Itu namanya tandai, saudara. Ya, itu namanya tandai. Dan mulai tetapkan untuk rubah. Kita nggak bisa cuman begini, perhatikan. Oh iya, saya pemarah. Udah gitu, kita langsung mau tetapkan. Ya udah, saya mau merubah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa seperti itu. Saudara perlu tandai saat-saat di mana saudara gampang emosi, saat-saat di mana saudara gampang naik darah, ya kan? Oh, artinya apa? Identifikasi. Oh, seperti ini. Waktu saya ngalamin ini, saya sering emosi, saya sering marah. Kita mulai tandai, artinya apa? Kita tahu akar permasalahan dalam kehidupan setiap kita. Makanya dikatakan perhatikanlah. Nah, apa itu keadaan? Keadaan itu diambil dari kata derek, artinya apa? Jalan. Kehidupan kita ini harus progres, punya tujuan, ya. Tuhan mau kehidupan setiap kita. Tadi saya bilang, waktu kita menyembah Tuhan, ya, tidak dimulai dari keresahan diri kita, tapi kita tahu, oh iya, saya lagi berusaha untuk mengagumi Tuhan. Saya sedang menceritakan kebesaran Tuhan. Itu saudara tujuan. Dan lihat saudara, kelakuan, artinya apa? Laku kita, apa yang kita buat. Waktu kita tahu, kita sudah identifikasi penyembahan kita, itu kita tujukan kepada Tuhan. Maka saya percaya, kita menjadi orang-orang yang gampang untuk memuji, gampang untuk menyembah. Gampang hancur hati di hadapan Tuhan. Dan akhirnya itu menjadi gaya hidup kita. Saya percaya ini merupakan satu proses dalam diri kita. Tetapi kita harus tahu, kita harus mulai bikin jadwal dalam diri kita untuk menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Saudara, ini yang Alkitab bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata yang dipakai ini pisteuo. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yohanes iman itu merupakan satu aktivitas, satu yang dikerjakan. Ya, iman sejati bukanlah satu kepercayaan yang statis dalam Yesus dan pekerjaan penebusannya, melainkan satu penyerahan yang penuh kasih, menyangkal diri, senantiasa membawa seorang dekat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan buat hidup setiap kita. Gereja percayakan kepada saya, saudara, sebagai ketua departemen profetik, pujian penyembahan, doa yang ada di gereja ini. Dan saya percaya itu juga yang menjadi DNA dari gereja ini. Setiap kita merupakan prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, yang mau terus berdoa siang dan malam memuji menyembah Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Saudara dan saya kita dipersiapkan, kita punya tujuan. Tapi kita harus paham betul, kita harus tahu betul, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Waktu kita sadar bahwa kita dipilih Tuhan, kita mulai memfokuskan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, saya percaya apa yang disampaikan hari-hari ini tentang kehidupan yang terjadi, saudara. Gembala kita juga sudah mengatakan bahwa waktunya udah dekat, waktunya udah dekat. Mari persiapkan diri kita, persiapkan diri kita. Saudara, saya percaya seberapapun kita yang ada, kita punya potensi untuk memberikan sesuatu kepada penuaian. Kita punya potensi untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara, dalam proses penuaian. Ya, ada mungkin di antara kita yang pikir,
siapa sih saya? Apa sih saya? Ya, tapi mari kalau kita mulai dengan cara-cara sederhana yang saya bagikan hari ini. Mari mulai dalam hidup setiap kita. Paling enggak mari ya mengerti tentang dua hal tadi. Apa itu penyembahan? Tetap lakukan penyembahan pribadi kita untuk merubah karakter kita. Mempersiapkan diri kita kepada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya penuaian bukan cuma menjadi kata-kata, tapi itu menjadi kenyataan bagi gereja ini. Jika kita melakukannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekali lagi mari beri tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, biar hari-hari ini kami melihat tuaian itu terjadi lebih lagi dalam nama Yesus. Dalam kehidupan sekitar kami, lingkungan kami, keluarga kami, dalam nama Yesus, orang-orang yang dekat dengan kami. Biar mereka dimenangkan, mereka dimenangkan. Karena itu kami sekali lagi minta curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami ya Allah. Curahkan roh-Mu di kota kami, curahkan roh-Mu di bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Abah. Minggu ini kami berdoa, Engkau yang tahu setiap pergumulan, datang dan jawab, datang dan sembuhkan, datang dan pulihkan. Buat mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih, pakai semua kami untuk menjadi alat berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Muda Bernard yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga-keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami sama-sama akan terus melihat kebesaran-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama yang menerima firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, Pak, hari ini kita akan memberikan persembahan, sekaligus kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Ya Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan menyertai kami Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan secara khusus Tuhan untuk Bapak rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo beserta keempat wakilnya, serta karyawan kami Tuhan, serta Pendeta Ishak Moses Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayan hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden. Kami percaya Tuhan setiap keputusan Tuhan, kebijakan yang diambil Tuhan itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat GBI MCC Tuhan yang saat ini Tuhan sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Tuhan Engkau hiburkan, Engkau legakan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong setiap kami Tuhan. Berkati juga kota kami Makassar Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan perekonomian kota kami Makassar Tuhan. Beri keamanan untuk kota kami Makassar Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Engkau sudah sempurnakan ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Mari angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Semua yang kau buat berhasil dan beruntung. Engkau naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan biar Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima segala berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.